Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Alim. Hari ini saya akan memaparkan mungkin jadi langsung demo. Ya, jadi main goal-nya adalah kita coba ngerjain. Sebenarnya nggak mengerjakan. Jadi kita cuman menerapkan sebuah kode React gitu ya di challenge tracklist ini. Ini mungkin Kang Hairun sudah tahu ini challenge-nya dari perusahaan apa ya. Oke, jadi sebelum ke sini saya akan memberitahu latar belakangnya kenapa saya terpikirkan seperti ini. Jadi tempo lalu, mungkin sekitar sebulan yang lalu, saya terkena isu CORS ya, Cross Origin Resource Sharing ini. Ya, secara gambaran kasar adalah sebuah aplikasi ya, web backend ataupun baik front end ataupun backend ya. Kan dia hostnya tuh beda ya. Nah, kadang dia nggak bisa langsung gitu. Jadi biasanya ini kena masalahnya di front end gitu. Nah, kemarin saya begitu frustasi gitu ya untuk menyelesaikan isu ini di Go gitu ya. Karena kebetulan saya ada project internal yang saya harus selesaikan. Dan saya lagi memikirkan gimana cara solusinya gitu. Dan terpikirkan dulu pernah ada sebuah challenge gitu ya dari satu perusahaan yang mungkin dulu pernah bermitra juga ya sama Sunbersih, yaitu Haraj. Nah, dia tuh ada bikin static HTML gitu ya. Jadi di Go itu nggak purely cuman backend saja, cuman bisa juga dia full. Nah, walaupun sebenarnya ada juga tempelan data kayak Blade gitu ya, tapi ini bukan Blade sih, HTML sih dia. Dia bisa nangkep data seperti itu juga. Cuman sewaktu saya cek kode dari Haraj ini ternyata dia beda. Dia cuman HTML purely, dan di bagian file HTML-nya dia nerima endpoint gitu, teman-teman. Gitu ya. Mana endpoint-nya? Nah, dia nerima endpoint, tapi dia ngambil dari host yang dimiliki oleh apa namanya? Ya, aplikasi ini gitu. Gitu. Nah, itu yang mendasari saya, kayaknya saya pakai ide ini nih buat ngerjain buat menyelesaikan problem gitu yang saya alami. Meskipun nanti juga ada masalah lagi ya. Cuman karena ini masih get ya, masih pakai HTTP methodnya get, jadi ini masih bisa dicoba sebenarnya. Oke, langsung saja kita demo. Nah, di sini saya udah bikin udah clone sebelumnya. Jadi saya persingkat dengan clone dulu. Jadi kalau teman-teman pengen lihat aplikasi aslinya seperti apa, ya, aplikasi ini udah nyala sebenarnya. Nah, dia tuh nge-search aja. Jadi kalau misalnya kita cari iPhone, tapi I-nya harus gede kan, atau P-nya gede ya. Nah, dia bakal menghasilkan hasil search. Ini datanya dapat dari mana? Dia simpan dalam sebuah file GZ gitu. Ini kurang lebih apa ya? Kumpulan data yang disimpan di file gitu aja sih. Jadi ini nggak pakai database sebenarnya, teman-teman ya. Atau bisa dibilang database cuman nggak bisa ditambah. Maksudnya gitu kan. Kalau SQLite kan bisa ditambah, kalau ini nggak. Kita cuman ambil koleksi data. Nah, di sini udah ada indeks HTML-nya. Nah, goalnya kita coba running React-nya nih. Ternyata saya di sini kebetulan saya udah masukin React. Jadi saya instalasi React di folder static ya. Sebelumnya kita balik dulu ke kode. Jadi dia manggil filenya di kode mana nih? Nih ya, fs HTTP file server. Ini teman-teman yang belum tahu Golang nggak apa-apa, ngikut aja ya, karena ini poin utamanya kita bukan ngerjain Golangnya. Walaupun React bisa jadi juga beberapa ada yang belum ya, cuman nggak masalah. Nah, dia ngambil di folder static. Nah, folder static ini ada file HTML. Nah, otomatis diambil indeks HTML-nya. Nah, kalau di React gimana? Nah, itu pertanyaannya. Kalau dari React gimana? Ada dua opsi. Kita bisa pakai yang apa namanya itu, CDN ya. Jadi kita masukin di atas, terus kita masukin ID-nya, terus nge-render lagi gitu ya. Ya, bikin sendiri. Atau kita bisa pakai CRA gitu ya.
create React app yang buildernya React ya, langsung jadi semuanya. Nah ini saya pilihannya yang builder React-nya. Cuman kita nggak bisa langsung tes sebenarnya. Nah ini makanya yang membuat agak tricky ya yang saya sampaikan tadi. Jadi kita nggak bisa langsung tes sebenarnya. Kalau dia pakai metode post mungkin ngodingnya agak susah. Nah sekarang di sini kebetulan kan file index.html doang di sini. Di folder static ini saya udah bikinkan sebuah CRA ya. Semuanya total package JSON, readme md, git ignore, src, public, dan lain sebagainya ya. Ini ada semuanya. Nah, cuman indeks HTML-nya masih ada saya pertahankan buat demo ya, kayak gitu. Lalu kan ini udah ada sebenarnya ya. Kalau misalnya hasil CRA tuh kan ada ya. Kalau kita pengen lihat hasil CRA-nya gimana kalau misalnya kita running di sini. Yang kita lakukan adalah yang build, teman-teman. Jadi cukup nge-build, sorry, jalannya tidak jalan di sini. Kita ganti terminal dulu. Lihat video panel saya. Oke. Hmm, Kayaknya kita pakai CMD aja di sini. Workspace go cracklist ya. Oh ini di saya runningnya tadi bukan di folder statiknya, baru ingat. Mohon maaf ya. Kita pindah ke folder statiknya dulu, di mana dia ada React-nya. Lalu kita jalankan build-nya. Oke. Ya, tadi kenapa nggak bisa? Karena kita nge-run build-nya itu di folder cracklist-nya, bukan di folder yang ada React. Oke, ini saya build. Nah, kurang lebih kalau kita pakaian harusnya lebih cepat ya hasilnya. Iya, salah folder betul. Tadi salah folder. Oke, ya ini udah selesai. Nah, ini udah ada, kalau kita nge-serve kan bisa di sini ya. Cuman kan kita tadi ceritanya kita mau coba versi Go-nya gimana ya. Di sini saya coba tambah satu terminal lagi. Yang ini hasil build yang tadi, ini ngerunnya. Nah, ini udah hampir 10 menit mungkin ya. Nah, yang terjadi adalah sebentar, saya belum rubah kodenya, sorry. Nah, yang build-nya itu teman-teman panggil juga gitu. Jadi di kode sebelumnya, mana tadi? Yang manggil static tadi ya. Ini teman-teman ambil slash build-nya gitu. Kenapa nggak folder public? Karena nggak bisa. Dia cuma bisa running hasil buildernya. Jadi dia butuhnya static file. Kalau build itu kan folder build ini dia static ya. Nah, makanya dia bisa ambil gitu. Dia butuhnya yang bersifat statik. Makanya tadi opsinya dua, antara kita build atau kita pakai CDN. Kita running. Nah, ini mungkin beberapa teman-teman yang sudah pernah mencoba React ya, Getting Started React, ini yang akan muncul pertama kali. Nah, berarti ini tandanya sudah berhasil sebenarnya. Nah, trikinya adalah saya terpaksa harus running dua kali gitu. Jadi saya running di sini Go-nya buat ngambil backend-nya. Di sini saya running React-nya gitu. Ya, ini yang maksud saya nanti bakal tetap ada trikinya gitu. Di sini triki. Ya. Jadi ini purely nggak jadi solusi, tapi bisa jadi kalau misalnya teman-teman pengen bikin static file di Go, tapi pengennya anggaplah dia budgetnya cuma cukup untuk satu server saja itu, dan teman-teman dia nggak cukup untuk scalable bikin Docker gitu ya, bikin service-service di dalamnya gitu misalnya, cuma bisa satu aja. Nah, opsi ini bisa kita pilih gitu. Nah, sekarang kita tinggal menerapkan kode dari index HTML ya. Nah, yang perlu kita ambil ya simple, kita tinggal ambil formnya aja.
Nah, bagian scriptnya tinggal kita pindahin gitu aja sih teman-teman. Ya, ini kita copy indeks HTML-nya, pindah ke src. Nah, FJS-nya kita ganti sama div yang tadi. Ini ya. Nah, pastikan ada fragmentnya. Nah, nanti perbedaannya adalah di sini tuh teman-teman bisa ganti ini pakai stat jadinya nanti. Kalau ini kan dia runningnya tuh kalau nggak salah masih pakai eh, ID apa sih event listener ya di bawahnya. Nah, di sini bisa enggak gitu ya. Soalnya bisa jadi beberapa orang ada yang enggak terlalu familiar sama ini gitu. Atau dia ya mungkin dia lebih lebih familiar di sini bisa juga gitu teman-teman. Nah, bagian fungsinya kita bisa ambil mana ya? Ini sih kita ambil semua fungsinya sampai script akhirnya betul. Kita pindahin ke atas dulu sementara. Mungkin dia bakal banyak error dan lain sebagainya. Cuman nggak apa-apa. Ya, kita lihat dulu. Ini tulisannya agak gede ya buat teman-teman ya. Oke, yang bagian belum JSX kita JSX kan. Ya, nah di sini kita teman bisa langsung implementasikan React-nya sih sebenarnya. Jadi kalau kodenya belum React, teman-teman bisa ganti jadi React. Ya, sebentar logo, terus apa lagi nih? Oh ya ID-nya ya. Get element result is oh ya ini ya. Nah, cuman bedanya nih kita nggak bisa pakai ini lagi. Jadi beberapa yang mungkin error kita bisa hapus dulu, teman-teman. Oke, kita lihat hasilnya. Kalau 3.000-nya. Eh, JSX-nya. Oke, ini kenapa nggak ada ya? Sebentar. Oke, kita coba komen dulu si function-nya. Terus kita coba ganti return-nya pakai H1 dulu ya. Kita lihat hasilnya ada atau enggak. Hmm, kebalik. Masuk sih. Oh, masuk. Tadi dia ini data nggak ke refresh saja teman-teman. Oke, ini udah. Nah, tinggal teman-teman ganti deh. Tergantung kalau di inputan tuh kadang saya pakainya ini sih. Pakai state biasa sih. Ini kita bikin aja dulu. Ya, nah ini tinggal teman-teman terapkan React ya teman-teman. Jadi, oke. Nah, sisanya teman-teman bisa langsung terapkan. Cuman behavior kodenya itu kan dia masih bentuk dalam HTML biasa ya. Gitu maksudnya dalam bentuk pakai DOM gitu ya. Nah, teman-teman tinggal ganti ini pakai React. Gitu ya. Nah, mungkin sebentar ya. Kita coba bikin state sebentar. Nah, kita bikin set input aja deh namanya. Nah, kita bisa pakai use state string kosong. Nah, di sini teman-teman bisa masukin di sini value. Nah, kalau ini sisanya React semua sih teman-teman. Jadi kalau yang udah biasa pakai React ya langsung langsung aja di sini. Ya, input terus di sini kasih on change. Ya, file atau ya, file set langsung aja input i.target.value ya.
Terus bagian submitnya kita kasih di on submit aja deh. Nah, handle submit. Ini aja teman-teman. Ya, terus sedikit kita pakai deh sini functionnya tadi. Const handle submit. Ya, ambil deh kode yang di sini. Kan dia kebetulan punya search ya. Ambil semua yang di sini. Sini, terus ke sini. Nah, F. Ya, ini ada responsnya. Kalau di sini dia responsnya kemana sih? Oh, emang nggak ada di sini. Dia fetch-nya diginiin. Dimasukin ke cons, cuman nggak diapa-apain si cons. Ini berarti kode sebelumnya udah kayak gitu juga. Nah, teman-teman bisa ambil di sini, terus dicek. Kalau dia tidak ada result, berarti no result, di alert boleh. Nah, ini teman-teman tinggal update state bisa di sini. Misalnya kita ambil result di sini. Const result set result. Ya, terus use that ya. Terus tinggal map aja yang tadi kan. Kita map di sini. Result dot. Nah, gini isinya kok di contohnya gimana sih? Bentuknya objek ya. Ada kita copy dari sini berarti. Berarti namanya tadi apa? Coba ini aja. Jadi namanya item aja deh. Nah, kayak gini. Nah, ini cuman saya nggak tahu karena waktu kita tidak banyak ya. Nanti kita cek apakah hasil searchingnya jalan atau enggak ya. Tinggal di sini kita update deh result set eh namanya result juga di sini pakai S tapi ya. Udah nggak apa-apa. Set result. Dah. Nah, sisanya teman-teman tinggal tes aja. Nah, udah. Ini udah semua sih. Kita lihat hasilnya. Cuman ini tuh yang ketinggalan. Ntar ada new data form. Salah ya. Data.query ini dapatnya dari input. Dah, udah sih. Oke, udah. Set result. Oke, ini kita udah merubah si kode dari ininya. Tinggal bagian React-nya yang belum saya import lagi. Use state from React. Terus apa lagi sih dia? Udah sih, udah semua. Oke, last chance. Cuman kata nih kita berhasil atau tidak. Kita cek ya. Kalau tidak berhasil, berarti kebanyakan masih adanya ininya teman-teman. Selesaikan aja dulu. Oke, oke. Ini baru pertama kali ya teman-teman. Jadi saya nggak kepikiran pilih tema apa. Jadi yang saya ambil ini aja sih teman-teman. Oke, sudah. Oke, kita running deh. Running ulang. Nah, kita lihat hasilnya harusnya kurang lebih mirip ya. Cuman ini tuh bukan di sini, sorry. Sini ya, 3001. Nah, cuman nggak tahu deh.
hasilnya bakal sama atau enggak ya. Kita lihat hasilnya sama teman-teman. Jadi kurang lebih ini contohnya kalau kita pakai static file, tapi isinya React gitu. Versi create React app-nya, ya create React app-nya dari React sendiri ya. Kan create React app itu kan udah dari React-nya ya, dia bikin di Npix. Kurang lebih gitu teman-teman ya. Mohon maaf agak kelamaan. eh Segitu paling. Kalau ada yang penasaran mungkin teman-teman bisa coba sendiri ini karena archive juga ya. Jadi kalau ada yang punya basic Go sedikit bisa mungkin coba-coba di sini. Oke, sip. Kalau gitu cukup ya untuk sesi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.